Pengamat alergi harus dijauhkan, terkait dugaan korupsi proyek pasar ikan modern Sibolga disampaikan ke Kapolda juga Kajati Sumut, 4. Ditulis wartawan tobapos.co. Dugaan korupsi di proyek pasar ikan modern Sibolga semakin ramai menjadi bahan perbincangan publik, tak sedikit pula elemen masyarakat yang geram mendesak agar pimpinan aparat penegak hukum di Sumatera Utara segera membongkarnya, agar tidak menjadi bola liar, memantik tanggapan negatif yang semakin besar akan kinerja mereka. Terkait dugaan korupsi besar-besaran di proyek dimaksud, juga kolusi maupun nepotisme. Belum lama ini dicoba informasikan melalui konfirmasi kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto SHMH melalui sambungan WhatsApp, namun belum didapat jawaban hingga berita ini dimuat kembali, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Akan kondisi yang ada, dicoba minta tanggapan dari pengamat hukum yang juga seorang akademisi, Dr. Redianto Sidi SH, MH. Ditanyakan, bagaimana seharusnya sikap pimpinan aparat penegak hukum yang ditugaskan negara sehingga diberikan tanggung jawab juga wewenang untuk penindakan korupsi, menanggapi upaya wartawan memberikan informasi dalam bentuk konfirmasi terkait adanya dugaan korupsi. Pria akrab disapa Redi itu mengatakan, wartawan merupakan mitra yang memiliki kedudukan sesuai Undang-Undang Pers. Sehingga sangat patut koordinasi yang baik dilakukan oleh penegak hukum. Apalagi informasi atau konfirmasi yang diminta sangat diperlukan akan menjadi konsumsi publik, jelasnya. Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Sambung Redi. Sosok bersahaja itu lagi, pada prinsipnya juga akan membantu penegakan hukum sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka alergi harus dijauhkan dan sinergi sangat diharapkan, tegasnya menutup perbincangan. Sebelumnya diberitakan, sebesar 22 miliar rupiah lebih nilai proyek pasar ikan modern kota Sibolga, Sumut, syarat dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Dimulai dari perusahaan yang mengerjakan, pemenang tender, penyedia jasa, PT MSP. Diduga memiliki hubungan kedekatan khusus dengan Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan. Kemudian dugaan markup, penggelembungan harga, maupun manipulasi biaya yang dikeluarkan dalam pengerjaan proyek tersebut. Ada lagi yang santer menjadi pertanyaan besar di masyarakat, bagaimana mungkin Wali Kota Jamaluddin Pohan bisa membangun proyek besar di tanah yang bukan merupakan aset Pemko Sibolga, tanpa ada alas hak, izin mendirikan bangunan lagi dan bahkan menyerobot hak masyarakat, Kartono UD Budijaya. Sementara itu, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan yang hendak dikonfirmasi kembali, belum berhasil dan akan terus dicoba ulang. Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Meski sebelumnya Jamaluddin Pohan mengaku tetap akan membangun proyek tersebut walau gugatannya tidak diterima Pengadilan Negeri Sibolga terhadap lahan UD Budijaya Kartono. Parahnya, sudah diperintahkannya dihancurkan terlebih dahulu bangunan UD Budijaya dan dikuasai tanahnya. Sekedar mengingatkan, sejak sekitar Juni tahun 2022 bangunan tangkahan UD Budijaya diratakan dengan tanah, untuk lahannya dikuasai atas perintah Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan, dalihnya pembangunan proyek pasar ikan modern di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Mirisnya, bukti yang digembar-gemborkan Jamaluddin Pohan yang sewaktu mencalonkan Wali Kota Sibolga pada 2020 lalu kuat diusung Partai Nasdem itu, hanya selembar surat perjanjian tertera dibuat tanggal 5 Juni tahun 1980 dan sudah tercoret tanda silang.
Sehingga bisa diartikan, surat tersebut tidak berlaku, atau mungkin salah, dan sampai saat ini tak bisa ditunjukkan. Jamaluddin Pohan surat yang tanpa coretan silang. Sementara itu, Kartono, UD Budijaya, melalui kuasa hukumnya Darmawan Yusuf SH MPD MHCTLA. Met, pemimpin law firm dia, Darmawan Yusuf Associates, menunjukkan banyak lagi bukti terkait kepemilikan tangkahan UD Budijaya tersebut. Selain sertifikat SHM nomor 363, putusan pengadilan yang dimenangkan UD Budijaya, Sukino dan telah berkekuatan hukum tetap, inkrah, atas lahan tangkahan tersebut, seperti, No. 26, PDT. G. 1995, PN. SBG tertanggal tanggal 6 November tahun 1996, putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan No. 76, PDT. 1997, PT. Mden tertanggal tanggal 26 Maret tahun 1997, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi perdata No. 856, K. PDT 1998 tertanggal 19 Oktober tahun 1999 dan putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Republik nomor 246. PK PDT 2002 tanggal 6 Oktober tahun 2004. Lalu didukung Surat Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tertanggal tanggal 9 Mei tahun 1996, pada poin kedua menyatakan, pihak yang pertama melakukan reklamasi, timbunan tanah, dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut, dan itu merupakan pihak Kartono, Sukino, UD Budijaya, Mr. bersama